Sejak Uni Soviet kolaps pada tahun 1991, banyak pihak yang meramalkan tak lama lagi Partai Komunis China akan ikutan kolaps juga. Seorang pengacara yang berbasis di Amerika, Gordon Chang misalnya, menulis buku The Coming Collapse of China yang meramalkan partai ini akan bubar pada kisaran tahun 2011. Namun, 10 tahun dari waktu yang diramalkan itu, tak ada tanda-tanda Partai Komunis China akan bubar. Tahun 2019 kemarin ketika COVID-19 merebak di Wuhan, mulai ada ramalan lagi bahwa pandemi ini akan menjadi semacam Chernobyl moment bagi Partai Komunis China. Kita tahu, tak lama setelah meledaknya reaktor nuklir Chernobyl, Soviet langsung bubar. Tapi bukannya bubar, Partai Komunis China malah semakin mendapat simpati rakyat China karena dinilai sukses menangani pandemi. Selain juga sukses mengentaskan miliaran rakyat China dari jurang kemiskinan. Pertanyaannya kemudian, apa yang membuat Partai Komunis China tetap eksis sampai sekarang? Saya Novi Basuki, santri yang 10 tahun menimba ilmu di China dari aseng.id untuk Asumsi. Menurut data Bank Dunia tahun 2018, terhitung 40 tahun sejak pemerintahan PKC mengejawantahkan kebijakan reformasi dan keterbukaan pada awal tahun 80-an, pemerintah China sukses mengurangi angka kemiskinan hingga menjadi kurang dari 1% terhadap 1,4 miliar jiwa populasi China. Sedangkan Indonesia, pada waktu yang sama, angka kemiskinannya masih bertengger di angka 5% terhadap jumlah penduduknya. Padahal, seperti diungkap Chief Economist China Center for International Economic Exchange, Chen Wenling, sebelum menerapkan kebijakan reformasi dan keterbukaan atau Kaige Kaifang itu, kondisi China malah kalah dari Indonesia. Pada penghujung November 2020 kemarin, China bahkan berhasil menghapus kemiskinan di seluruh wilayahnya. Pertanyaannya kemudian, apa yang membuat PKC bisa terus bertahan sehingga mampu menjadikan China sebegitu majunya? Atau dengan kata lain, kenapa PKC belum kolaps juga? Jawabannya pertama, PKC adalah partai yang mempunyai sense crisis tinggi dan senantiasa mawas diri. Para petinggi PKC selalu menekankan pentingnya memegang teguh spirit Ju An Sewei, memikirkan krisis ketika sedang aman. Walau beragam kesuksesan telah diraih dan karenanya makin banyak rakyat China yang menaruh hati kepada PKC, tetapi petinggi-petinggi PKC tidak serta-merta berpuas diri, merasa semuanya sudah dalam kendali. Seluruh kader PKC diminta untuk terus-menerus waspada akan mara bahaya yang datangnya tak terduga-duga. Karena itu, PKC akan melakukan deteksi dini dengan beragam cara untuk mencegah segala bentuk kemungkinan yang dipandang bisa mengancam eksistensinya. Termasuk melakukan otokritik terhadap kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya, serta mempelajari kegagalan-kegagalan yang menimpa partai komunis negara lain untuk dijadikan pelecun dirinya. Kedua, PKC adalah partai yang rasional, eklektik, dan tidak latah. Partai ini memang sempat irasional, terutama sejak 1957 hingga 1978 Mao Zedong wafat. Namun selepas kemangkatan Mao Zedong itu dan kembali naiknya Deng Xiaoping, yang digencet Mao pada masa-masa kalut itu, PKC merombak orientasi partai dari politik sebagai panglima ke kemajuan ekonomi adalah kebenaran hakiki. Sejak itu, China yang di bawah kepemimpinan Mao berpedoman mending miskin bareng ketimbang kaya tapi tidak merata, oleh Deng diganti slogannya, menjadi kaya adalah mulia, dan miskin bukanlah sosialisme. Sosialisme justru meniadakan kemiskinan. Menurut Deng logikanya sederhana. Bagaimana mungkin akan tercapai cita-cita komunisme berupa masyarakat tanpa kelas kalau semuanya miskin, sehingga tidak ada komoditas yang bisa dibagi-bagi? Deng barangkali paham kaidah usul fikih ini. Mala yudroku kulluh la yudroku kulluh. Apa yang tidak bisa dilaksanakan semua, jangan ditinggalkan semua. Mungkin juga ini, al-muhafadhah 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Betul, akan ada yang tersisih dengan sistem ekonomi oplosan yang coba diejawantahkan PKC itu. Namun Deng berstrategi, biarkan sebagian kaya duluan, tapi dengan syarat mereka harus membawa yang tertinggal untuk ikutan kaya pula. Bagi Deng, kendati mempelajari sistem ekonomi pasar dari kubu kapitalis hukumnya mubah,
tetapi haram untuk latah menyerahkan seluruh aktivitas ekonomi kepada pasar sepenuhnya seperti mereka. Negara walau bagaimanapun wajib mempunyai kontrol terhadap ekonomi, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak, guna mencegah monopoli dan jomplangnya pendapatan yang ujung-ujungnya akan menciptakan kelas-kelas dalam masyarakat. Intinya, kata Teng ketika dulu menemui tamu dari Afrika, yang penting ekonominya meningkat, kehidupan rakyat membaik dan mereka puas. Mau disebut isma apapun terserah. Sementara ini saya kepikiran untuk menyebutnya kapitalisme KW, sekalipun PKC secara resmi menyebutnya sosialisme berkarakteristik China. Ketiga, PKC adalah partai yang lentur mau beradaptasi dengan perubahan situasi dan kondisi. Tatkala mempelajari kesuksesan revolusi Bolshevik, PKC menyadari bahwa pihaknya akan gagal jika revolusinya mengandalkan kaum buruh seperti Rusia. Soalnya China saat itu adalah negara agraris, bukan industri. Petani jauh lebih banyak daripada buruh pabrik. Karena itu mau menggelorakan revolusinya dengan strategi desa mengepung kota, di mana petani bertindak sebagai sokogurunya. Revolusi kaum Tai ini berhasil, tapi kebijakan-kebijakan utopis mau selanjutnya malah menciptakan kemiskinan akut. Teng yang kemudian diteruskan oleh Jiang Zemin, Hu Jintao, dan Xi Jinping sekarang menyudahi kemiskinan China dengan memusatkan kebijakan PKC pada pembangunan ekonomi. Seiring terus membesarnya kue ekonomi negaranya, PKC sadar bahwa untuk mengukuhkan legitimasi, mereka harus bisa mengakomodir seluas mungkin kepentingan dan keperluan rakyatnya. PKC tahu, kelas menengah yang kian banyak di negaranya, cepat atau lambat akan menuntut keterwakilan suara mereka di pemerintahan. Demokratisasi akan mereka gemakan dan PKC mesti mengiyakan. Walakin, demokrasi di mata PKC tidaklah harus melulu berbentuk kontestasi multipartai yang memperebutkan satu orang satu suara. Itu menurut PKC hanyalah salah satu cara berdemokrasi. Dan PKC berhak mencari cara lain yang lebih sesuai dengan kondisi real negaranya. Yang penting, esensi demokrasi, yaitu lahirnya pemerintahan yang bisa menyejahterakan rakyat, tercapai. Perkara bagaimana cara menyejahterakan rakyatnya itu, tiap negara mempunyai hak untuk menempuh jalan yang pas dengan sikon masing-masing. Sebagaimana diutarakan Xi Jinping dulu, cocok atau tidaknya sepatu hanya setelah dipakai sendiri baru tahu. PKC merasa demokrasi multipartai dan satu orang satu suara itu tidak cocok dengan kondisi negara China yang wilayahnya luas dan populasinya miliaran. Karena itu dengan kebiasaan ATM, amati, tiru, dan modifikasi, PKC mengembangkan apa yang disebut sebagai demokrasi intrapartai, Tangnei Mincu. Beragam kepentingan politik, kata PKC, tidak perlu diperjuangkan dengan membentuk partai baru. Kemudian antar partai beradu dalam arena bernama pemilu. Sebab PKC merasa bisa menjadi rumah bersama untuk mewadahi berbagai kelompok kepentingan dan mereka bisa bermusyawarah, bermufakat di dalamnya. Terakhir, tapi tak kalah penting, PKC adalah partai yang tidak gegabah. Partai yang tahun ini genap berusia 100 tahun itu mampu bertahan sampai sekarang karena mengedepankan kehati-hatian dan prinsip alon-alon asal kelakon. PKC mendengarai, kayaknya Soviet lantaran kelewat sembrononya mereka menyontek Barat melakukan liberalisasi ekonomi dan politik, perestroika dan glasnost secara ugal-ugalan. Liberalisasi menurut PKC harus dilakukan pelan-pelan dari yang paling mudah ekonomi ke yang paling sulit politik. Apa yang dideskripsikan Justin Ifulin dalam bukunya Demystifying the Chinese Economy ini menarik untuk disimak dan direnungkan. Mantan wakil presiden Bank Dunia itu mengumpamakan yang dilakukan China dan Soviet adalah bagaikan orang yang akan terjun ke sumur. Soviet ujuk-ujuk meluncur, sehingga ketika tiba di dasar sumur hancur lebur. Sementara China masih mengisi sumurnya dengan batu, membangun pondasi ekonomi terlebih dahulu agar sumur menjadi lebih dangkal, supaya ketika melompat ke bawah tidak langsung remuk. Ngomong-ngomong nih, liberalisasi di Indonesia itu kayak Soviet atau kayak China ya?